Ternyata video saya kemarin meledak ya. Berarti peminat R3 itu masih banyak guys ya kan. Dan saya bisa bilang R3 ini salah satu pencetus, kalau kemarin saya baca-baca komen tuh ya, pencetus untuk bangku rata di baris ketiganya. Jadi itu salah satu inovasi ya. Akhirnya ditiru sama Expander, sama Stargazer, bahkan sama Avanza. Kemarin sering banget diledekin sama Avanza atau Veloz, katanya adalah mobil MPV kok penggerak roda depan. Akhirnya mereka pada ikutan. Saya bakal review lagi, refresh lagi kelebihan dan kekurangan Suzuki R3 GX ya seperti apa. Tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe kalau belum. Dan penasaran juga nggak sih promo-promonya tuh kayak apa aja? Halo Bapak Ibu semua, hai salam kenal. Saya dengan Putri, sales konsultan dari Suzuki Pusat Pulau Gadung, beralamat di Jalan Raya Bekasi kilometer 19, tepatnya di depan terminal Pulau Gadung. Nah, Bapak Ibu, selain showroom, kami juga punya pelayanan servis, spare part, dan body repair. Jadi untuk Bapak Ibu yang memiliki kendaraan Suzuki khususnya, apabila ingin body repair atau servis, bisa langsung catat dan simpan nomor Putri ya. Nanti Putri akan bantu melayani dengan baik. Bapak Ibu yang sekarang lagi cari dan butuh kendaraan atau mobil Suzuki, udah pas banget waktunya tepat karena kita di bulan Agustus ini sedang ada promo Merdeka. Yuk buruan segera hubungi Putri ya, atau bisa datang langsung ke Suzuki SBT Pulau Gadung di Jakarta Timur. Nah Bapak Ibu, sekarang Putri mau kasih lihat. Di samping Putri ada Suzuki Baleno. Ini adalah city car Suzuki paling laris di Indonesia. Untuk harganya sendiri mulai dari 280 jutaan dan pastinya kita ada promo diskon. DP termurah mulai 20 jutaan atau angsuran bisa 4 jutaan, tinggal dipilih. Untuk Bapak Ibu yang sekarang ini lagi cari mobil keluarga, family car, kebetulan kita dari Suzuki juga mengeluarkan mobil Suzuki XL7. Ini ada di samping saya. Untuk harganya sendiri mulai dari 310 jutaan, tentunya nanti akan ada program diskon. Dan untuk program cicilan kita mulai DP dari 10 jutaan atau angsuran 3 jutaan. Oke Bapak Ibu, untuk unit yang saat ini Putri review adalah unit Suzuki New R3 tipe GX. Untuk harga OTR-nya sendiri di 287, dan untuk proses kredit apabila Bapak Ibu berminat cukup dengan DP dimulai dari 10 jutaan aja atau angsuran 3 jutaan. Dan untuk tenornya sendiri kita bisa maksimal bisa 8 tahun loh. Ayo segera hubungi Putri ya, jangan lupa. Nah, buat Bapak Ibu yang sekarang sedang mencari mobil atau kendaraan Suzuki barunya, pas betul karena di bulan Agustus ini kita sedang banyak promo khususnya di Suzuki SBT Pulau Gadung. Promonya apa aja Mbak Putri? Kita ada bunga 0% khusus tenor 1 tahun. Dan kita ada maksimal tenor angsuran sampai dengan 8 tahun. Dan tentunya lagi ada tambahan cashback. Untuk info lebih jelas nanti bisa hubungi Putri ya, jangan lupa. Kita selain showroom juga memiliki fasilitas auto value atau tukar tambah. Jadi untuk konsumen, Bapak Ibu khususnya yang memiliki kendaraan baik itu merek Suzuki ataupun merek lain, bisa tukar tambah melalui kami. Nanti kami akan bantu, kami akan cek kembali, tentunya harga akan menyesuaikan budget Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami juga melayani pelayanan test drive. Jadi buat Bapak Ibu yang nggak sempat ke dealer kita, nanti tinggal hubungi Putri, kita buat janji. Nanti Putri akan bisa kunjungi ke kantor atau ke rumah Bapak Ibu untuk melakukan test drive bersama keluarga tercinta. Jadi untuk unit test drive sendiri di Suzuki SBT kita ada unit XL7, R3, Grand Vitara, dan Expresso. Oke Bapak Ibu, untuk info lebih lengkap dan lebih jelasnya bisa langsung nanti hubungi atau datang langsung ke dealer Suzuki SBT Pulau Gadung. Bisa temui langsung Putri, bisa hubungi melalui WhatsApp atau telepon di 081 388 325502.
Jangan lupa ingat Suzuki, ingat Putri. Terima kasih. Tuh, kuncinya sama persis dengan XL7, sama Baleno, sama juga Grand Vitara nih. Tombol lock, unlock, ini ada aksen warna biru, dan ini tetap ada kayak kunci manual gitu loh, ya kan? Nah, lampunya tuh belum otomatis guys. Dan mobil ini dijual di harga 287, ya minus-minus ya. Kemarin banyak yang ngeledekin, antena shotpole kapan sih dipindah gitu loh. Kapan? Tuh banyak yang komplain. Nah, lu dari tampak depan sini, lampu tuh masih halogen biasa tapi proyektor, termasuk fog lamp juga. Nah, kalau XL7 tuh udah LED kayak gitu. Dan di sini grillnya chrome kayak gini, dan di sini ada housing nih warna dope kayak gini. Jadi ini lebih ke kayak lebih clean, tapi kalau misalnya kalian cari yang lebih maco-maco berarti larinya ke XL7. Tapi desain ini jauh lebih bisa diterima masyarakat Indonesia gitu loh. Kita berharap ya semoga suatu saat nanti kalau sudah facelift dikasih fitur-fitur ADAS-nya. Nah, kalau kita ngomongin mesin, ini mesin yang sama dipakai sama XL7 K15B ya. Sekitar 104 PS, torsinya sekitar 138 Nm. Dan ini belum dicat nggak sih? Ya kan ini warna abu-abu soalnya. Dapat peredam mesin. Rintaknya juga ya segini lah ya. Dan balik lagi saya nggak bosan-bosan reminder. Pokoknya kalau Bapak Ibu ada banjir jangan pernah diterjang. Kalau nggak nanti asuransinya nggak bisa diklaim. Dan ini sudah dilengkapi dengan baterai sekitar 10 ampere. Setidaknya kalau kalian mobilnya itu ada fitur idling stop. Dimana menurut gue itu nggak terlalu berguna kalau diras. Kalau ini lumayan keguna nggak sih? Karena dia nambahin itu loh kayak pas akselerasi pada saat start awal juga kepake banget. Dimensinya itu 4395, barangkali mau ngukur garasi dulu ya. Wheelbase-nya cukup panjang, 2740. Kalau saya baru masih ingat banget, masih fresh banget abis review si itu ya kemarin ya, 27 itu si Honda BR-V, atau kalau misalkan si Grand Vitara sekitar 2,6 gitu loh. Jadi mobil semakin panjang ya semakin nyaman gitu loh. Ini lebih banyak dibanding ras sekitar 2,6, ada mudguard. Nah, velgnya tuh dia matching silver sama hitam, 185, 65, ringnya 15, cakram, belakang tuh masih tromol, tidak ada kayak kamera-kamera, ada lampu sen, talang air dikasih, handleless dilapis chrome, dan ada smart entry. Dan yang menarik yaitu fungsinya tuh kan kunci ya, kunci sekali nih, tuh kunci. Mungkin terkesan sepele tapi buat saya itu buat unsur safety-nya gini. Dan kalau kita ngomongin tampak samping sini, cakep tau nggak kenapa? Ini loh. Jadi kacanya itu full sampai belakang. Jadi kalau misalnya kalian bikin kayak two-tone tuh pasti cakep banget ya. Tangkinya letaknya sebelah sini, dan kalau saya baca-baca buku manual disarankan ini harus pakai oktan minimal 90 Pertalite gitu loh. Dan mungkin kalau kalian pakai R3 boleh dong sharing-sharing. Nah, lebarnya ini sekitar 1735, tingginya sekitar 1690. Jadi kalau lewatin tol di 1,8 tuh aman. Nah, soal spoiler ini nanti teman-teman tektokan sama marketingnya aja. Udah dapat atau belum? Ada head mount stop lamp di luar, defogger sudah ada guys. Ini ada aksen chrome, dan lampunya tuh sekilas mirip kayak Honda CR-V ya. Di sini sudah ada kamera mundur, dan di bagian sini sudah ada park sensor, dan mufflernya letaknya sebelah kanan, dan di sini reflektornya tuh bentuknya horizontal gitu. Bagasinya ini kan kekunci ya guys, karena saya pegang smart entry. Saya raba-raba dulu, ini ada tombolnya tuh. Tapi saya mau kasih lihat. Tuh masih terkunci, jadi aman. Jadi kalau misalnya kalian nongkrong di warung kopi atau di rest area tuh lebih safety banget. Dan ini salah satu pionir penemu ya, bukan penemu ya, yang salah satu yang bikin mobil tuh baris gede bisa dilipat rata kayak gini. Dan di sini ada tempat penyimpanan tertutup rapi, dan ini tuh kayak plastik ini. Jadi kalau misalnya kalian mau dibalik ngangkut ikan, dia nggak ngotorin ininya gitu loh, bisa dibalik. Di sini ada kayak tempat dongkrak-dongkrak, dan beda sama XL7 di situ dia ada kayak car chargernya sih. Jadi balik lagi, kalau jujur aja kalau kita ngomong ya, nanti kalau saya bilang bagus-bagusin nanti dibilang wah itu mengarahkan menggiring opini, enggak ya guys. Jadi saya akuin mobil ini cenderung kayak masih zaman dulu banget bentuknya gitu loh. Nah, kalau yang mulai udah modern tuh kayak misalkan si Grand Vitara tuh sudah mulai modern, XL7 juga bentuknya sudah mulai kekinian. Kita pasti berharap ya mobil ini segera facelift ya. Nanti kalau misalkan ada info-info, saya segera update. Oke, kita ngomongin kelebihan dulu ya. Kelebihan. Oke, kita cari-cari tahu nih. Pertama, dia sudah dikasih kayak wooden panel kayak gini. Jadi menambah kesannya tuh elegan gitu loh. Termasuk sini. Terus ada lagi semburan AC-nya cukup lengkap. Termasuk ada defogger depan. Defogger depan tuh kebantu banget kalau misalnya kalian berembun. Itu bisa buat ngilangin ini. Apa?
embun. Defoggernya tuh ngilangin embun gitu loh ya guys. Sebenarnya cukup lengkap atas bawah, dan ternyata tuh saya lebih suka kalau blower AC itu puter. Itu satisfying gitu loh, cepet. Saya orangnya nggak sabaran guys. Nah, terus kayak tempat minum cukup ergonomis dan ada blower AC-nya ternyata. Terus juga kelebihan dulu kan, kelebihan, oh ya sudah ada cruise control. Ini juga nyebutnya apa? D-shape ya kan? Coba saya cek dulu. Oke, tilt doang, belum teleskopik. Nah, idling stop sama hybridnya itu menurut saya salah satu kelebihan. Jadi buat menambah akselerasi ya cukup lumayan kok. Itu berasa sedikit untuk powernya gitu loh. Nah, balik lagi kalau kita ngomongin kelebihan, kita ngomongin kekurangan juga dong. Di sini remnya tangan masih manual dan ini belum ada konsol, ya kan? Terus sebenarnya ini udah bisa mirroring, tutorialnya nanti segera saya bikin, cuman agak mungkin yang belum terbiasa agak susah ya. Paling itu. Terus kayak misalkan airbagnya cuma 2. Apalagi ya kira-kira? Mungkin joknya masih fabric, tapi dengan harga sekitar 287 ya cukup oke sih. Atau mungkin kalian ada mau nambahin, monggo. Atau yang sudah pernah pakai R3, monggo banget. Tapi fitur-fitur esensial yang ada di mobil ini sih sudah cukup semua, saya bisa bilang sih. Ya, dengan wheelbase 2740, ya kalian bisa lihat sendiri. Ini tadi sudah posisi duduk saya. Tinggi saya 163, berat nggak perlu ya. Kemarin naik berat ya. Nih kalian bisa lihat sendiri cukup. Ini juga cukup lega. Buat antar jemput anak cukup lah ya, atau buat mudik lebaran kayak gitu. Ini ada armrest, cuma memang tidak ada cup holder. Headrestnya cuma ada 2, kiri dan kanan, blower AC. Makanya tadi saya bilang ya, fitur-fitur esensial sudah ada di mobil ini. Dan yang tadi saya bilang ya, minusnya ini doang, tidak ada. Ya sama sih, mobilku juga car charger doang, cuman ini konsolnya ya. Jadi kalau kayak kita buat sandaran tangan tuh dia belum ada. Sama paling ini nih ya, headrest tengah tapi sudah ada ISOFIX nih, cantolan baby car seat. Nah, lagi-lagi ya, saya bisa bilang ya teman-teman mendingan jangan pernah disaranin jok ya, mendingan diganti jok kulitnya. Dan saya nggak tahu ini buat kalian tuh kelebihan atau kekurangan. Memang ini lebih tebal, cuman agak kesulitan pada saat kayak kita masuk ke baris ketiga aja sih gitu loh. Tuh. Jadi kayak harus ngelipatnya kayak gini. Jadi cuma digeser kayak gini. Tapi ya no big deal lah ya. Karena buat saya pribadi tempat duduknya di sini jadinya tuh lebih mantep nih ya, tuh menyakong full. Dan di sini masih fabric kayak gini. Sekaligus saya mau reminder buat bapak ibu semua yang nonton video ini ya, barangkali berguna ya. Pada saat keluar, misalkan anak-anak gitu ya, keluar kayak gini, tolong lihatin belakangnya, takutnya ketabrak sama sepeda motor atau mobil gitu ya. Jadi buat teman-teman, saya minta banget kalau misalkan ada yang sudah pakai R3, boleh dong sharing-sharing di sini kelemahan dan kelebihannya. Nah, gimana Mas Kuku? Dengan review tadi Putri, kira-kira masih worth it nggak sih untuk pemesanan atau pembelian unit Suzuki di tahun 2024 ya? Iya dong, pastinya. Ya sebenarnya balik lagi ya, orang Indonesia itu kalau cari mobil ya seperti saya bilang ya Bapak Ibu semua ya, pasti cari desainnya dulu. Pasti. Nah kalau misalkan cari mobil 3 baris terus yang nggak mau terlalu banyak pernak-pernik, ya mungkin bisa lari ke R3 ini. Suzuki Apalagi R3. yang berarti kalau yang varian hybrid tuh ada di GX sama yang Cruise ya. Betul. Nah kalau ini untuk sama Cruise beda sekitar 14 jutaan, tapi kalau sama XL7 itu sekitar 23 jutaan. Betul. Tapi kalau misalnya mau cari yang gagah banget, yang lebih tinggi, banyak set cladding itu ya berarti lari ke si XL7 karena XL7. ini lebih clean ya. Iya, betul. Lebih clean. Kalau dari depan kelihatan banget, kalau dari belakang mirip ya. Betul, mirip banget. Karena memang dia berbagi platform sih. Betul. Nah, Mbak Putri, sebenarnya gini Mbak, pesan saya cuma satu. Kalau misalnya cari mobil itu, Bapak Ibu semua harus apa gitu. Oh, oke. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu, khususnya konsumen Suzuki nih, kalau memang sedang ada kebutuhan unit Suzuki, jangan lupa cari Putri Suzuki Pulau Gadung Pusat. Apapun itu unitnya, kita semua siap. Barang semua ready, dari Suzuki All New R3, XL7, Baleno, Expresso, sampai ke Jimny. Jadi jangan lupa hubungi Putri ya. Iya. Ya Mas Teguh ya. Betul. Nah, Pulau Gadung nih luar biasa ya. Bapak Ibu coba deh ketik Suzuki Pulau Gadung. Wah, pasti videonya banyak banget ya. Oh gitu, ya Pasti terima banyak kasih. banget gitu loh. Karena Ya, memang keren. pada konsen ke digital marketing, Betul. bahkan jualan dari YouTube dan segala macam ya. Betul. Jadi overall mobil ini cocok buat Bapak Ibu yang mungkin cari mobil buat antar jemput anak sekolah Ya. atau buat mudik ya kan. Betul, Karena 3 buat keluarga baris, besar. AC-nya double blower. Tapi kalau mau yang lebih gagah cari aja XL7.
Sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel saya. Jangan lupa follow Instagram saya atau Instagram Mbak Putri. Tapi kalau mau nanya harga, sama Mbak Putri aja ya, jangan sama saya. Siap, siap. Terima kasih, Mas Wassalamualaikum Teguh. warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.